Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, di video kali ini kita akan membahas terkait Full Raw, manga Record of Ragnarok chapter ke-80. Di mana di chapter kali ini kita akan diperlihatkan pertarungan antara Apollo versus King Leonidas. Yang mana Apollo ternyata senjata sucinya adalah yaitu Utas Artemis, sebuah benang yang terbuat dari cahaya yang bisa digunakan untuk menjadi senjata apapun. Dan di sini juga diperlihatkan bahwa King Leonidas malah babak belur kena tinju oleh dewa Apollo. Jadi yang seperti apakah kisahnya? Di video kali ini, so tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka dengan dikisahkan Phoebus Apollo yang disebut sebagai benang Artemis oleh sang dewa matahari. Itu adalah senjata ilahi yang sangat misterius. Terkadang menjadi harpa dan memainkan lagu-lagu serta melodi surgawi. Terkadang menjadi perisai yang kuat untuk melindungi diri dari gada atau palu raksasa. Terkadang juga menjadi panah cahaya untuk melintasi bebatuan besar seperti dalam legenda Delphi. Setelah itu panel kembali lagi ke pertandingan, di mana Apollo menerima serangan secara langsung dari King Leonidas. Heimdall beserta para penonton yang menyaksikan serangan pertama dari King Leonidas, ada yang terkaget dan ada juga yang senang. Sampai Heimdall mengatakan, Leonidas menyerang dengan sangat luar biasa, mendaratkan pukulan langsung pada Apollo. Dari situ, Dewa Apollo melayang seolah-olah akan jatuh. Namun nampaknya serangan tersebut tidak ada apa-apanya dan Apollo pun kembali bangkit dan mendarat dengan sempurna di tanah. King Leonidas yang melihat itu nampaknya kesal karena tahu bahwa serangannya tidak mengenai Dewa Apollo. Sehingga dia berkata, "Dasar dewa keparat," lalu menyerang kembali Dewa Apollo menggunakan senjatanya dengan berkata, "Terimalah ini, Phalanx Echoes Prodigo." Dewa Apollo yang melihat serangan datang sehabis baru saja mendarat dengan refleks langsung menghindar dengan sangat anggun. Serangan demi serangan dilancarkan, tapi Apollo dengan mudah menghindarinya. Para penonton Dewa Apollo, khususnya para ladies, berteriak menyaksikan keanggunan Dewa Apollo. Mereka berkata, "Cantiknya." Apollo pun langsung berpose untuk para ladies menjadi pusat perhatian para penggemarnya. Sedangkan di sisi lain terlihat Brunhild dan Gear yang sedang menyaksikan pertarungan terheran-heran. Dan Gear berkata, "Padahal baru saja Apollo sama terkena oleh serangan dari Leonidas. Tapi kenapa dia masih bisa bergerak selincah itu? Lalu, apa juga itu? Di tangan Apollo sama, sepertinya aku melihat sebuah kilauan di sana." Mendengar hal itu, Brunhild menjawab, "Itu adalah senjata suci Dewa Apollo. Namanya adalah benang Artemis atau Utas Artemis." Sambil diperlihatkan, Dewa Apollo berpose Jojo dalam pertarungan tersebut. Mendengar itu, Gear bertanya, "Apakah benang itu adalah senjata ilahi, tapi sepertinya lemah ya?" Lalu Brunhild menjelaskan, "Itu bukan benang biasa. Dewa Matahari Apollo menggunakan energi mataharinya dan merangkainya menjadi benang cahaya." Lalu Brunhild menjelaskan lagi, "Serangan tadi memang serangan yang dahsyat dari King Leonidas, tapi dia berhasil melindungi dirinya dengan benang itu." Dan kita diperlihatkan bagaimana Dewa Apollo bisa menghindari serangan telak dari King Leonidas menggunakan benangnya. Setelah itu, Brunhild pun menjelaskan lagi. Benang Artemis bisa berubah dari senjata menjadi sebuah perisai. Senjata ilahi itu memiliki jumlah variasi yang tak terbatas. Di surga sendiri itu adalah senjata dewa tingkat tinggi. Wah, ternyata kita bisa pastikan ya bahwa senjata Dewa Apollo bisa berubah-ubah bentuk sesuai dengan keinginannya. Bisa menjadi apapun, baik itu perisai ataupun senjata untuk menyerang. Kalau kayak gini, King Leonidas akan kerepotan sih. Oke, lanjut. Setelah mendengar penjelasan dari Brunhild, Gear bertanya, "Lalu apa yang akan dia lakukan menggunakan benang itu?" Brunhild menjawab, "Kalau kau memperhatikannya, pasti kau akan tahu tentang kekuatan sejatinya." Kemudian, panel berpindah lagi ke arena pertarungan, di mana Dewa Apollo mulai menggunakan benangnya ke form pertama yang akan dia gunakan sebagai senjata untuk melawan King Leonidas. Nampak benang itu membentuk sebuah sarung tangan, hingga tak lama kemudian benar saja, benang tersebut menjadi sarung tangan tinju bernama Lyra Phoebus, sebuah sarung tangan tinju dari benang cahaya. Leonidas yang melihat itu hanya tercengang dan Apollo berkata,
Ya, baiklah, mungkin dengan ini saja sudah cukup sih. Seolah-olah Dewa Apollo meremehkan King Leonidas. Mendengar kata-kata dari Apollo, para ladies berteriak menyemangatinya. Lalu Apollo menanggapi dengan berkata, "Alright ladies, lihatlah aku, oke?" Melihat ekspresi dari Dewa Apollo yang menyebalkan, membuat Leonidas sangat kesal. Sehingga dia mengambil rokoknya kembali sambil berkata dalam hatinya, dia bisa menghentikan seranganku dengan benang sialan itu ya. Benda itu menyelubunginya dan berubah menjadi sarung tangan. Aku mengerti, bukankah benda itu sangat mengganggu? Tapi yang lebih mengganggu adalah sinar kelap-kelipnya itu sangat mengganggu mataku. Dan baiklah, sedikit demi sedikit aku akan mematahkan hidungmu. Sambil King Leonidas mulai memasang kuda-kudanya akan kembali menyerang Dewa Apollo. Kemudian dia berkata lagi, "Akan kuhancurkan dirimu." Phalanx Athanatos. Serangan yang bertubi-tubi dari King Leonidas dilancarkan langsung menuju Dewa Apollo. Kemudian, Apollo yang melihat serangan datang, dia nampak santai memasang kuda-kuda boxing dan dengan lincahnya menghindari setiap serangan yang dilancarkan oleh King Leonidas. Sampai Heimdall mengomentari, gerakan Apollo sama sangat halus seperti layaknya kertas tipis. Dia berhasil menghindari setiap serangan King Leonidas. Tapi, tak hanya Heimdall, para penonton pun sama terkaget Apollo bisa menghindari serangan King Leonidas. Mereka berkata, "Gerakan kaki apa itu? Serangan King Leonidas tidak mengenainya." Sedangkan di sisi lain, di bangku penonton VIP Dewa Yunani, Zeus mengatakan, "Hehehe, Dewa Boxing memang sungguh luar biasa ya. Gerakan kakinya memang sangat bagus." Sedikit informasi, mungkin kalian bertanya-tanya ya, mengapa Dewa Apollo tidak menggunakan panahnya, malah memakai boxing? Karena dalam sejarahnya sendiri, Dewa Apollo adalah dewa pelindung olahraga yang menyukai olahraga tinju. Dan dikatakan juga bahwa Dewa Apollo pernah mengalahkan Dewa Perang Ares pada saat pertandingan tinju di Olympus. Jadi tidak heran ya kalau di sini Dewa Apollo menggunakan boxing untuk melawan King Leonidas. Oke, lanjut. Setelah itu Zeus berkata lagi, memang terlalu berbahaya menerima serangan terus-menerus dari pria itu. Bahkan dengan benang Artemis itu pun, serangan pria itu masih bisa membuat Apollo kewalahan. Kemudian di sini, Hermes memotong pembicaraan dengan berkata, "Jangan pernah berdiri di depan Sparta seperti yang dikatakan oleh Leonidas." Tapi kali ini, apakah Leonidas bisa menangkap Dewa Apollo yang ada di depannya? Setelah itu kita diperlihatkan panel pertarungan antara King Leonidas dan Dewa Apollo lagi. Leonidas di sini nampak menyerang membabi buta, namun Apollo terus menghindari setiap serangannya. Sampai-sampai hal tak terduga terjadi, di mana Apollo sambil menghindar mempersempit jarak antara dirinya dengan King Leonidas. Dan boom, Leonidas terkena hantaman telak di mukanya oleh tinju sekali serangan Dewa Apollo. Setelah menerima tinju tersebut, bukannya Leonidas langsung KO, tapi King Leonidas kembali menyerang melemparkan senjata dengan kakinya. Tapi Apollo lagi-lagi bisa menghindarinya dan mengambil jarak kembali. Apollo berkata, "Wah, padahal kau hanya manusia biasa, tapi ternyata kau sangat tangguh ya." Mendengar itu, Leonidas berkata, "Ceh, kenapa kau tiba-tiba rendah hati seperti itu, dasar dewa brengsek? Terimalah ini." Di mana Leonidas kembali menyerang. Namun Apollo masih bisa menghindarinya sekaligus menyerang. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa King Leonidas dihajar habis-habisan oleh Dewa Apollo. Setiap serangan yang dilancarkan oleh King Leonidas pasti dihindari sambil terus menyerang, seolah-olah Leonidas menjadi samsak tinju tak berkutik oleh Dewa Apollo. Sampai-sampai Heimdall mengatakan, Dewa Apollo dengan gerakan kaki yang luar biasa layaknya Muhammad Ali. Gerakan ini disebut terbang seperti kupu-kupu, menyengat seperti lebah. Ini adalah kekuatan Dewa Boxing, yang mana Apollo saat ini berada di atas King Leonidas. Pada saat terus-terusan menyerang Leonidas tanpa henti, para penonton nampak kesal, khususnya penonton King Leonidas. Mereka berkomentar, "Sialan, dia menjadikannya seperti samsak tinju. Bertahanlah Leonidas sama, selama dia terus melancarkan serangan. Jika kau bisa menghentikan gerakan Apollo, kau pasti bisa mengalahkannya." Kemudian terlihat para Spartan yang marah. "Jangan lari Apollo. Jika kau memang dewa, hadapi pertarungan dengan benar. Kalau saja kalian saling menghajar satu sama lain, tidak diragukan lagi, Leonidas sama jauh lebih kuat darimu." Mendengar hal tersebut, nampaknya para penonton dewa pun mulai marah. Mereka berkata, "Hah, dasar manusia bodoh. Pertarungan dengan jujur dan adil katamu, hah? Jangan konyol. Kenapa dia harus melakukan sesuatu yang begitu beresiko dalam pertarungan ini? Lagi pula, serangan dari pria itu sepertinya cukup berbahaya kan? Dan yang penting kan hasilnya itu menang. Jadi tidak masalah kan kalau bertarung sambil menghindari seperti itu, ya kan?"
Mendengar ocehan dari para penonton, nampaknya Apollo akan menanggapi keinginan mereka. Dan benar saja, Apollo langsung menghentikan serangannya. Dewa Ares yang melihat itu langsung menepuk kepalanya dan berkata, "Haduh, ini buruk, dia mulai lagi." Lalu di sini Dewa Apollo membuat sebuah batas antara dirinya dan Leonidas menggunakan benang Artemis, yang mana jaraknya hanya pas dengan tubuh mereka. Di sini, Brunhild, Gear, dan Leonidas yang melihat itu terkaget apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Apollo menjelaskan, sepertinya ringnya terlalu lebar ya, jadi kurasa ini akan cocok untukmu dan aku, ya kan? Wah, ternyata Dewa Apollo sengaja mempersempit arena pertarungan demi mewujudkan apa yang diinginkan para penonton umat manusia sekaligus meremehkan King Leonidas. Mendengar apa yang dikatakan oleh Dewa Apollo membuat King Leonidas sangat marah. Leonidas berkata, "Apa tujuanmu dasar dewa pemanah sialan?" Apollo menjawab, "Apa tujuanku? Pertanyaan yang bodoh. Bukankah ini yang diharapkan semua orang, ingin melihat tinju antara kita berdua? Jadi, lihatlah, aku makhluk tertinggi yang selalu memenuhi harapan yang diberikan kepada aku. Aku, sang dewa matahari, Apollo." Sambil Apollo menyombongkan dirinya di hadapan Leonidas dan memenuhi apa yang diinginkan penontonnya. Dan panel pun selesai. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan Full Raw Manga Record of Ragnarok chapter ke-80. Jadi gimana nih menurut minasan terkait kisahnya? Apakah cocok bahwa Dewa Apollo memakai sarung tinju untuk melawan King Leonidas? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. So, tetap saksikan di channel Tao-chan agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!